Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya, kita dapat diberikan keadaan sehat walafiat sampai hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dosen Pak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Syakia Firtizira Mahardika, NIM 120161111, kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pada pertemuan 9 dengan topik Customer Relationship. Jadi, customer relationship management adalah sistem yang dapat mengatur hubungan antar pelanggan dan pengelola sehingga pengelola dapat mengatur saran-saran dari pelanggan secara langsung agar dapat meningkatkan bisnis ataupun e-commerce tersebut. CRM sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya CRM, perusahaan dapat mengetahui apa saja keinginan dari para pelanggan yang sering berkunjung ataupun kepada pelanggan yang melaporkan hal yang tidak disukainya. Selanjutnya, saya akan membacakan surah Ar-Rod ayat 21 dan menjelaskan arti serta isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan yaitu silaturahmi dan lainnya. Mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. Selanjutnya saya akan membacakan surah Asy-Syaff ayat 2-3 serta menjelaskan arti dan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbun allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan. Isi kandungannya adalah mengenai konsistensi dan keterpaduan antara perkataan dan perbuatan seseorang, jujur, berani bertanggung jawab, disiplin, serta menghindari sifat munafik, yang mana sifat munafik tersebut termasuk sifat yang tercela. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 46 dan menjelaskan arti serta isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu anhal kitabi illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun.
yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadanya. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Isi kandungannya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin tentang materi dakwah dan cara menghadapi ahli kitab, karena sebagian besar mereka ini tidak menerima seruannya. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, kebanyakan dari mereka mendustakannya. Hanya sedikit sekali di antara mereka yang menerimanya. Padahal mereka telah mengetahui Muhammad dan ajaran yang dibawanya, sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka sendiri. Berikutnya, tujuan dari CRM. Customer Relationship Management adalah untuk mengelola hubungan korporasi dan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda dengan pelanggan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan 4 dimensi CRM, yaitu yang pertama, identifikasi konsumen. Adalah identifikasi konsumen. Di sini kita harus tahu segmen pasar. Sebelumnya harus ada target pasar. Target pasar misalnya anak muda atau anak sekolah ataupun mahasiswa atau anak-anak lainnya ataupun ibu rumah tangga dan lain-lainnya. Dalam mengidentifikasi 4 dimensi, yang pertama ini mudah sulit. Mudah karena hanya menentukan kalangan apa yang hendak dicapai. Sulitnya jika salah satu menargetkan tidak akan tercapai tujuan goalsnya. Saya sarankan Anda sangat cermat dalam identifikasi konsumen. Yang kedua yaitu membangun daya tarik terhadap konsumen. Membangun daya tarik terhadap konsumen ini termasuk dimensi CRM sebagai trik bagaimana menarik perhatian pelanggan, misalnya memberikan diskon ataupun promo buy one get one ataupun promo harga dan masih banyak lagi. Tetapi terlepas dari itu semua, tentu pelayanan yang sangat memuaskan pelanggan yang melekat pada pelanggan. Usahakan pelayanan yang baik dan benar-benar ramah sangat diterapkan jika ingin hasil yang maksimal. Jika konsumen ataupun pelanggan tertarik pada produk kita, mereka akan menghasilkan 10 customer pendatang baru karena mereka akan merekomendasikan ke beberapa teman dekatnya agar memberi produk yang sama ataupun sejenis ke toko kita. Yang ketiga yaitu mempertahankan konsumen yang ada. Dalam mempertahankan konsumen yang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mempertahankan lebih sulit daripada menarik, dan itu memang benar. Di bagian dimensi mempertahankan konsumen sangatlah berhati-hati, seperti pada dimensi kedua. Jika pelayanan ataupun produk tidak sesuai, maka pelanggan enggan datang kembali ke toko kita. Usahakan harus mengerti apa yang dimau dengan pelanggan. Berikan alternatif lainnya agar mereka respect terhadap pelayanan yang diberikan. Dan yang paling penting adalah dalam penerapan CRM ini, pelanggan memberikan timbal balik atas pelayanan yang diberikan agar perusahaan dapat mengambil sebuah kebijakan. Dan yang keempat, yaitu pengembangan konsumen. Pengembangan konsumen merupakan melebarkan sayap untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak, sehingga pendapatan perusahaan semakin bertambah. Dalam pengembangan konsumen, jangan lupakan konsumen lama ataupun konsumen tetap. Yang paling penting mempertahankan konsumen, tetapi beriringan selalu mencari konsumen baru. Mencari konsumen baru banyak cara, misalnya di berbagai acara. Selain berjualan ataupun menawarkan produk, kita dapat memperkenalkan produk-produk kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dan fungsi CRM.
Manfaat Customer Relationship Management untuk bisnis yaitu masuk pada pembahasan mengenai manfaat dari CRM untuk kebutuhan bisnis. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis kita. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja dengan adanya CRM. Di sini mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Selain itu, kita dapat juga mengurangi tingkat resiko dari turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. Yang keempat, meningkatkan time to market. Dalam penerapan CRM, mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian, juga menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. Yang kelima, mendapatkan pendapatan secara optimal. Dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja, yang mana kesemua hal tersebut sangat terpengaruh dalam memberikan profit ataupun keuntungan bagi pelaku bisnis. Di dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan ataupun customer centric. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang kelima, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Yang ketujuh, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Yang kedelapan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Selanjutnya, baca skripsi dengan judul Upaya Meningkatkan Pelanggan pada toko Azara Collection. Jelaskan isinya, apa latar belakang masalahnya, apa permasalahannya, apa tujuan penelitiannya, dan apa manfaatnya. Jawabannya, dengan judul skripsi Upaya Meningkatkan Pelangganan Azara Collection, adapun isinya sebagai berikut. Latar belakangnya, dalam ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara benar, tertib, teratur, prosesnya diikuti dengan baik. Demikian juga mengelola sebuah bisnis. Pekerjaan perlu dilakukan sistematis, terarah, jelas, dan tuntas. Dalam banyak ayat Al-Quran, kita temukan perintah mengelola bisnis seisinya sesuai dengan surah Asy-Syadd ayat 26 yang artinya, Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah ataupun penguasa di bumi, maka berilah keputusan ataupun perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki potensi manajerial untuk mengelola secara benar dan berkeseimbangan ataupun adil dalam memakmurkan bumi. Di samping itu, di ayat ini menegaskan bahwa dalam menjalankan peran manajerialnya, jangan mengikuti hawa nafsu, sebab mengikuti hawa nafsu akan menghalalkan segala cara yang melupakan orang dari peran yang dijalankan sebagai khalifah. Sementara perannya itu akan tetap diperhitungkan di persidangan agung di hadapan pemberi mandat atau Allah pada hari akhirat.
Permintaan dalam konteks ilmu pemasaran adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. Kita sering merasakan puas atau tidak puas dengan sebuah produk yang kita beli. Sebenarnya, perasaan itu muncul ketika kita membandingkan antara yang kita harapkan dengan yang kita rasakan. Jadi, kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sama ataupun lebih baik dari yang diharapkan. Jika yang dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan, pelanggan akan mengatakan tidak puas. Pada dasarnya, kepuasan pelanggan inilah yang harus menjadi tujuan pemasaran. Suatu perusahaan didirikan dan dikelola untuk menghasilkan produk tertentu, baik berupa barang ataupun jasa, untuk kemudian dipasarkan dan dijual kepada pengguna yang memerlukannya. Permasalahannya adalah berdasarkan latar belakang di atas, permasalahannya akan penulis ambil adalah bagaimana upaya meningkatkan pelanggan yang dilakukan oleh Azara Collection. Tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Azara Collection untuk meningkatkan pelanggan. Manfaatnya, yang pertama, bagi tempat penelitian, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengevaluasi dalam menerapkan konsep bauran pemasaran bagi pelanggan maupun konsumen lain. Pemahaman tentang persepsi pelanggan terhadap penerapan bauran pemasaran yang ditawarkan dan kepuasan yang ditunjukkan memungkinkan pihak manajemen untuk mencari dan menerapkan cara pengelolaan terbaik. Yang kedua, bagi fakultas, diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut di bidang pemasaran, terutama yang berkaitan tentang retailing, perilaku konsumen, dan komunikasi konsumen, khususnya mengenai penerapan bauran pemasaran pada perusahaan. Yang ketiga, bagi umum. Bagi umum yaitu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk penerapan bauran pemasaran pada perusahaan. Yang keempat, bagi peneliti, sebagai sasaran untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya. Kemudian berikutnya, teori yang digunakan dalam skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Azara Collection, yaitu dengan menggunakan teori jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang terkandung di dalam skripsi tersebut ialah Azara Collection. Di sini dapat meningkatkan pelanggan melalui produk yang bernilai, harga yang pantas, dan cara pembayaran yang tidak memberatkan dan kemudahan dalam mendapatkan produknya, serta pelayanan yang cepat, tepat, dan etis. Di samping itu juga berbuat baik dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan, yaitu benar dan tidak berlebih-lebihan. Dengan meningkatkan pelanggan, maka akan menghasilkan produk yang memenuhi harapan pelanggan. Selain berorientasi pada produk, pemahaman konsumen yang lebih baik juga akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.